Sebetulnya hal itu kalau dalam sosiologi politik itu adalah merugikan partai-partai tersebut. Ini kita dialog pilkada di TVRI. Pasti asik karena melibatkan kontestasi tidak hanya di satu kota. Ayo kita ikuti, jangan sampai ketinggalan. Bincang pilkada di Jawa Timur atau bahkan nasional 270 kabupaten kota dan provinsi dengan teman-teman TVRI. Di sana ada Mas Brian sama Mbak Tinda. Halo semuanya. Mereka akan memandu kita. Seru, lihat ya. Ya, saudara, pilkada serentak sudah semakin dekat. Derap semangat pesta demokrasi sudah semakin menyengat. Pandemi COVID-19 bukan hanya tersirat, tapi perlu upaya mengikat untuk menjadikan pesta demokrasi berjalan hikmat. Dan bagaimana menakar pilkada serentak di Jawa Timur? Kali ini kita telah mengundang sosiolog politik UNESA, Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Dinda. Pak, kalau kita berbicara mengenai persiapan pilkada serentak yang ada di Jawa Timur yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan, seperti apa? Saya melihatnya pada proses persiapan ini relatif teman-teman penyelenggara relatif siap. Itu ditandai dengan pada tanggal 4 sampai 6 September kemarin proses pendaftarannya semua bisa menerima atau memfasilitasi semua peserta pemilu. Jadi tidak ada satupun yang maksudnya calon peserta itu menjadi masalah. Yang selanjutnya pada hari ini, mereka ketika masih mendapatkan satu bakal calon peserta itu membuka kembali. Ini pertanda bahwa terkait dengan persiapan untuk peserta, oke. Adapun untuk pemilih, saya melihatnya teman-teman juga tetap mengupdate terkait pemutakhiran pemilih. Teman-teman Bawaslu juga mengawalnya, meskipun di situ ada semacam perspektif yang berbeda antara KPU sama Bawaslu. Tetapi saya mempunyai poin positif, mereka mencari sebuah kebenaran untuk kebaikan DPT tersebut. Oke, melihat antusiasme bakal pasangan calon ataupun nantinya para masyarakat di seluruh Jawa Timur seperti apa sih? Kalau berbicara bakal pasangan calon, relatif bersemangat ya mereka. Memang dari 19 kabupaten kota itu 2 yang masih belum ada lawan tanding. Tetapi karena memang di sana itu adalah sudah mengarah kepada pasangan tersebut, sehingga orang-orang lain, contoh di Kabupaten Kediri, 47 kursi itu mengusung satu pasangan calon. Padahal kan kalau kita melihat memang tidak ada yang lain, karena memang mungkin mereka fokus kepada itu, meskipun sebetulnya hal itu kalau dalam sosiologi politik itu adalah merugikan partai-partai tersebut. Mungkin dia menang pada saat ini, tetapi dalam jangka panjang dia akan kalah. Maksudnya persiapan pemilu 2020 itu 45 kursi mendukung satu pasangan calon. Ya, itu yang menjadi masalah. Di tengah pandemi saat ini, di era new normal, kesiapan seperti apa yang harus dilakukan berbagai pihak, baik itu KPU, Bawaslu, keamanan, maupun juga masyarakat yang ikut serta nantinya? Sebetulnya teman-teman sudah menampilkan protokol kesehatan, tetapi kita sadari apa yang dirilis teman-teman KPU kemarin ada 60 pasangan calon yang terkena COVID-19. Ini menurut saya sebuah tamparan bagi penyelenggara. Saya pikir bukan mereka jelek, mereka sudah berusaha, tapi harus dimaksimalkan dalam proses selanjutnya. Nanti misalkan pada persiapan kampanye, ya, tolong teman-teman penyelenggara ini diperhatikan, teman-teman Bawaslu, supaya ini tidak menjadi klaster baru dalam proses pilkada. Maksudnya pilkada jangan menghadirkan
klaster baru untuk COVID ini. Begitu juga hari H. Bahasanya hari H itu bagaimana semuanya terfasilitasi, tetapi kemudian tidak menghadirkan klaster baru. Begitu juga terkait dengan fasilitas-fasilitas untuk yang lain, maksudnya yang ditampilkan oleh penyelenggara, itu saya pikir relatif mereka sudah siap lah. Dialog pilkada di Jawa Timur, meskipun kita atau saya menampilkan pilkada seluruh Indonesia, karena esensinya sama, yaitu bagaimana peserta pemilu terfasilitasi, penyelenggara bisa memfasilitasi semuanya, dan yang lebih penting adalah para pemilih bisa menggunakan hak pilihnya. Yang mendapat permasalahan yang dihadapi adalah sekarang pada suasana COVID-19. Kemarin sudah muncul 60 calon terkena COVID-19. Tadi kita clearkan bagaimana tidak ada klaster baru dalam proses ini, yaitu pada kampanye dibuat sebaik mungkin dengan model virtual. Kedua, pemutakhiran pemilih dibuat bagaimana menyapa masyarakat secara langsung dan bisa mengena mereka. Dan pada hari H itu teman-teman penyelenggara bisa memfasilitasi pemilih tanpa harus melanggar protokol kesehatan. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, and share. Sampai jumpa.